Kalau aku tanya siapa di sini yang pernah bilang aku capek banget, aku overthinking, dan aku merasa sendirian, padahal dia lagi ada di keramaian. Kalau ada, mungkin kamu nggak sendirian. Halo teman-teman, aku Putri Miranda Panjaitan, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Hari ini kita akan bahas satu masalah Indonesia yang semakin lama menjadi salah satu masalah besar. Apa itu? Kesehatan mental. Kesehatan mental bukan cuma tentang seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat. Akan tetapi, kesehatan mental adalah kondisi ketika seseorang bisa mengendalikan emosi, bisa menghadapi tantangan hidup, dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Masalahnya, banyak orang yang terlihat baik-baik aja di luar, padahal di dalamnya dia sedang berjuang sendirian. Bahkan sekarang kita hidup di era di mana orang-orang lebih memilih untuk mengatakan aku baik-baik aja daripada menceritakan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan banyak dari mereka yang memilih untuk tidak mencari bantuan karena takut dianggap lemah atau takut dicap gila. Dalam pandangan sosiologi dakwah, masalah kesehatan mental bukan hanya masalah individu, tetapi juga termasuk ke dalam masalah sosial. Karena setiap manusia hidup di lingkungan yang saling memengaruhi. Ketika masyarakat memilih menghakimi daripada mendengarkan, orang yang sedang merasa kesulitan akan memilih diam. Ketika seseorang kehilangan tempat cerita, ia akan merasa sendirian, meskipun dia berada di lingkungan yang ramai. Itu artinya kesehatan mental bukan hanya menjadi tanggung jawab dokter dan psikolog, tetapi juga tanggung jawab keluarga, teman, komunitas, dan masyarakat. Dakwah bukan sekedar ceramah, tetapi dakwah juga tentang menghadirkan ketenangan, harapan, dan kepedulian sosial. Lalu, bagaimana dakwah bisa menjadi solusi? Pertama, membangun budaya saling mendengarkan. Terkadang seseorang tidak butuh nasihat panjang, tetapi mereka hanya ingin didengarkan. Kedua, memberi pemahaman bahwa mencari bantuan psikolog bukan berarti kurang iman, karena kesehatan mental dan agama bukan dua hal yang saling bertentangan. Ketiga, memperkuat hubungan dengan Allah dengan melakukan ibadah, zikir, berdoa, dan membaca Al-Quran sebagai sumber ketenangan hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Dan yang terakhir, menjadikan masjid, organisasi, dan komunitas dakwah sebagai ruang untuk berbagi, bukan sebagai ruang menghakimi. Karena dakwah yang dibutuhkan hari ini bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga menghadirkan empati. Pada akhirnya, kesehatan mental bukan tentang menjadi lemah, tetapi tentang menjadi manusia. Setiap manusia pasti mengalami kesulitan, kan? Oleh karena itu, berhenti menghakimi dan mulai memahami. Berhenti mengabaikan dan mulai mendengarkan. Karena bisa jadi satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan seseorang yang lukanya tidak pernah terlihat dan perjuangannya kita tidak pernah tahu. Dakwah di era modern bukan hanya sekadar untuk mengajak dekat kepada Allah, tetapi juga membantu manusia agar tetap kuat menjalani kehidupannya. Karena agama hadir bukan untuk membawa beban, tetapi sebagai sumber harapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.